Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian saya yang berjudul Efek Penambahan Limbah Cair Industri Rumah Potong Ayam terhadap pertumbuhan dan kemampuan bakteri Stomatococcus CL3 dalam mengurai limbah organik. Perkenalkan, saya Herlinda Anum Dewantari dengan NIM 19446031 PT 08285. Selanjutnya, dosen pembimbing saya yaitu bernama Bapak Insinyur Nanung Agus Fitriatno, SPT MSc, PhD, IPM. Berikut latar belakang dari penelitian saya yaitu yang pertama, karena semakin banyaknya konsumsi daging ayam oleh masyarakat, maka banyak industri ternak ayam juga berkembang pesat. Nah, karena semakin banyak rumah potong ayam yang ada, maka limbah limbah yang berasal dari rumah potong ayam juga meningkat. Limbah yang berasal dari rumah potong ayam ini terdapat dua macam. Ada limbah padat dan ada limbah cair yang dari rumah potong ayam. Nah, pada limbah cair ini memiliki presentase yang lebih banyak daripada limbah padat yang dihasilkan dari rumah potong ayam. Limbah cair ini memiliki kandungan bahan organik yang dapat merusak lingkungan jika dibuang secara langsung tanpa pengolahan. Nah, proses pengolahan limbah ini bisa dilakukan dengan metode biologis. Nah, pada proses biologis ini menggunakan agen bioremediasi. Nah, pada agen bioremediasi ini menggunakan mikroorganisme. Salah satunya yaitu adalah bakteri. Nah, pada proses bioremediasi ini terdapat proses biotransformasi yang bisa kita sebut adalah proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Nah, pada proses nitrifikasi dan denitrifikasi ini terdapat perubahan senyawa nitrat menjadi gas dinitrogen. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan bakteri Stomatococcus CL3. Nah, bakteri Stomatococcus ini pada penelitian terdahulu pernah dilakukan untuk melakukan degradasi pada cemaran merkuri pada tanah yang ada di lingkungan tambang. Nah, diharapkan pada uji ini dapat mengetahui bahwasannya apakah bisa bakteri Stomatococcus CL3 ini dapat mereduksi bahan organik pada limbah rumah potong ayam. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu adalah bertujuan untuk mengetahui karakter pertumbuhan isolat bakteri Stomatococcus CL3 dalam limbah cair RPA dan kemampuannya dalam mengurai bahan organik melalui proses nitrifikasi dan nitrifikasi secara aerobik dengan menjadi agen bioremediasi. Dan manfaat penelitian ini untuk mengetahui karakter pertumbuhan dan potensi dari bakteri Stomatococcus CL3 dalam mengurai bahan organik limbah cair RPA melalui proses nitrifikasi dan nitrifikasi secara aerobik sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dalam proses pengolahan limbah cair pada industri pemotongan ayam. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu limbah cair yang dihasilkan dari rumah potong ayam ini memiliki bersifat organik berupa darah ayam, air bekas cucian, endapan lemak, dan air bekas cucian alat produksi menurut Ngivari dan Puspitarini tahun 2020. Selanjutnya, bioremediasi merupakan proses mereduksi bahan organik dengan bantuan bakteri guna mendegradasi bahan organik seperti protein dan lemak yang terdapat pada air limbah menurut Octavia dan Singgih pada tahun 2016. Selanjutnya, nitrifikasi merupakan proses pembentukan nitrit atau nitrat dari amonia menurut Hasuti tahun 2011. Selanjutnya, denitrifikasi merupakan reduksi nitrat yang menjadi gas dinitrogen yang akan lepas ke udara menurut Syahputra et al. 2011. Dan bakteri Stomatococcus sp dapat berperan sebagai agen bioremediasi pada daerah tambang untuk mengurangi kandungan merkuri pada tanah, menurut Minardi et al. 2020. Selanjutnya, landasan teori pada penelitian ini yaitu adalah limbah RPA ini memiliki kandungan amonia dan bahan organik yang tinggi dan akan menyebabkan pencemaran lingkungan apabila tidak dilakukan pengolahan dengan baik. Pengolahan limbah cair ini dapat dilakukan dengan mengurangi polutan dalam limbah,
Metode yang digunakan yaitu dengan agen biologi berupa bakteri yang akan mendegradasi bahan organik tersebut pada limbah cair. Bakteri Stomatococcus CL3 ini dapat diketahui itu berpotensi pada agen nitrifikasi dan denitrifikasi secara aerobik. Selain mampu tumbuh baik dalam media yang mengandung limbah RPA ini, dapat mengurai bahan organik dalam limbah cair. Hipotesis dari penelitian ini yaitu adalah bakteri Stomatococcus CL3 ini akan tumbuh pada medium yang ditambahkan limbah cair RPA dan mampu bekerja sebagai agen bioremediasi dengan melakukan nitrifikasi dan nitrifikasi sehingga dapat mengurai bahan organik dalam limbah cair RPA. Materi yang digunakan yaitu ada alat berupa tabung reaksi, tabung Erlenmeyer, Becker glass, tabung Eppendorf, buret, pipet, pengaduk, kompor, pemanas listrik, autoclave, jarum OC, rotary shaker, spektrofotometer, pretty dish, vacuum gauge. Ada juga kondensor, batu didih, desikator, penjepit, cawan Bosch, botol Winkler ukuran 300 ml, buret ukuran 25 ml, alat reflux, kertas saring, gelas ukur, corong, oven, dan timbangan analitik. Untuk materi pada bagian bahan, terdapat limbah cairan rumah potong ayam, ada isolat bakteri Stomatococcus CL3, ada mix extract, microbiological Tepton, NaCl, agar powder, aquades, aquabides, larutan NH42SO4, larutan Nessler, larutan MnSO4, larutan iodida azida, larutan H2SO4 pekat, larutan Na2SO2O3 sebanyak 0,025 normalitas, indikator amilum, larutan K2CR2O7 dengan normalitas 0,25, larutan H2SO4 dengan Ag2SO4, indikator feroin, larutan standar ferroamonium sulfat atau FAS. Selanjutnya, untuk metodenya terdapat tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini terdapat tiga tahapan persiapan, yaitu yang pertama ada peremajaan isolat bakteri. Pada proses peremajaan isolat bakteri terdapat pembuatan medium padat, selanjutnya inokulasi bakteri, lalu diinkubasi dan akan masuk ke refrigerator. Untuk tahapan persiapan kedua yaitu adalah pembuatan preculture bakteri, yaitu yang pertama dilakukan pembuatan medium, lalu dilakukan inokulasi bakteri dan dilakukan inkubasi. Untuk tahapan persiapan yang terakhir yaitu adalah pembuatan medium dengan tambahan limbah cair RPA yang dilakukan pembuatan medium cair lalu ditambahkan limbah cair dari rumah potong ayam. Nah, untuk tahap pengujian ini, yang pertama ada pengujian pertumbuhan sel bakteri. Pada proses ini dilakukan inokulasi preculture pada medium yang sudah dicampur limbah, lalu dilakukan inkubasi dan dilakukan pengujian visabilitas setiap 6 jam selama 3 hari. Lalu pada proses pengujian kandungan amonia, dilakukan inokulasi preculture pada medium yang sudah dicampur limbah, lalu dilakukan pembuatan kurva standar dan rumus persamaan regresi, lalu sampel direaksikan dengan larutan Nessler, selanjutnya absorbansi diukur dan dihitung. Hasilnya menggunakan rumus regresi. Selanjutnya pada tahap pengujian uji nilai biological oxygen demand atau nilai BOD itu dilakukan pengujian nilai BOD limbah cair di RPA dan pengujian nilai BOD limbah cair RPA yang sudah diinokulasikan bakteri Stomatococcus CL3. Lalu pada uji nilai COD atau chemical oxygen demand yaitu dilakukan pengujian nilai COD limbah cair RPA, lalu ada pengujian nilai COD limbah cair RPA yang sudah diinokulasikan dengan bakteri Stomatococcus CL3. Lalu tahap pengujian selanjutnya ada uji nilai total solid atau TS. Nah, pada proses uji total solid ini pengujian nilai TS limbah cair RPA, lalu ada pengujian nilai TS limbah cair RPA yang sudah diinokulasikan dengan bakteri Stomatococcus CL3. Lalu pada uji nilai TSS atau total suspended solid itu dilakukan pengujian nilai TSS dengan limbah cair RPA dan pengujian nilai TSS limbah cair RPA yang sudah diinokulasikan bakteri Stomatococcus CL3. Selanjutnya berikut adalah daftar pustaka untuk melengkapi pada PowerPoint yang saya sampaikan tadi. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.